Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Ruang kelas ya? Enggak boleh. Nah, tidak hadir siapa? Berapa orang? Deswita. Deswita. Gandria. Indri. Ada berapa orang? Tio, Tabraki, Tio. Gapri, Tio. Indri, Desi. Oh, 5 ya. Oke, sudah ditulis di buku pemandu. Baiklah, hari ini kita akan memanfaatkan waktu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Kepercayaan. Ya, bagus ya. Nah, keyakinan kelas itu sama juga dengan kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan? Tahu. Berarti kesepakatannya antara siapa? Siswa dan guru. Kalau dulu namanya peraturan kelas. Misalnya, jangan ngobrol. Apalagi? Jangan mencontek. Apalagi? Jangan pakai kopi, bisa tidak? Nah, jangan apa lagi? Ya, jangan memakai kopi. Nah, cuman bedanya kalau peraturan kelas jangan. Nah, kita hindari kata-kata jangan ya. Misalnya, jangan mengobrol. Kalau sedang belajar, bagusnya jadi apa? Dilarang, masih ada dilarangnya. Harap tenang atau harap mendengarkan guru saat menjelaskan. Misalnya jangan mencontek, jangan menyontek. Harus jujur. Oke, bagus. Misalnya jangan berlari-lari di kelas. Berjalan harus tertib, bagus. Nah, di sini ada 2 poin yang harus kita isi. Nah, sebelum kalian mengisi di kertas ini, kalian minta untuk berangan-angan. Kira-kira untuk menciptakan kelas impian, seperti kelas impian apa yang kalian inginkan? Nah, kira-kira apa? Coba pikir dulu. Kalian ingin kelas kita itu seperti apa impiannya? Baik gurunya, baik siswanya, maupun yang lain. Ada yang mau jawab? Gimana? Bagaimana kira-kira? Kelas impian itu di angan-angan kalian. Mana? Rapi. Oke, bagus. Rapi. Ada lagi? Bagus. Rapi itu apanya? Mulai dari orangnya. Mulai dari orangnya dan kelasnya. Oke, bagus, tepuk tangan, rehat ya. Rapi. Itu ya. Apa lagi? Kompak ya. Baik suka maupun suka. Jangan hanya ada saat senangnya, tapi tiada saat duka ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada? Nah, sekarang kalau sudah misalnya rapi dan kompak, berarti harus ada cara dong untuk mencapai rapi dan kompak. Benar tidak? Nah, untuk mencapai rapi, apa yang harus dilakukan? Kerjasama, menjaga kebersihan. Apa lagi? Kalau kompak, caranya bagaimana agar mencapai kompak? Bersama-sama dalam melakukan hal. Nah, bagus, bersama-sama ya dalam melakukan hal. Oke, baik. 2 poin berarti ulasan kita buat yaitu kelas impian. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Dream class. Oke. Yang kedua yaitu hasilnya berupa keyakinan kelas. Nah, jangan bingung-bingung, ini asalnya yaitu kesepakatan kelas atau kalau dulu namanya peraturan kelas. Nah, di sini silahkan diisi. Jadi masing-masing mengisi kelas impian kita. Nanti baru kita pilih menjadi sebuah keyakinan. Kalian bisa membantu membalikkannya. Oke.
Terima kasih. Bentar lagi. Ya, saya sampai nanya. Coba. Sudah begini. Sudah ada di dalam. Kelas impian itu yang harapan kita itu kelasnya suasananya utamanya terus saja. Nanti mas netkalnya perbarisan ya. Itu jangan dilupakan. Yang 5 ini mobil pelajar Pancasila itu inovatif, terus beriman terhadap Indonesia, inovatif, kreatif, ada semua. Setidaknya mewakili, jangan disiplin semua. Siapa ikut gotong royong, jangan diabaikan. Misalnya gotong royong dulu, nah, misalnya kerjasama itu masuk gotong royong. Kreatif juga jangan diabaikan ya. Siswa harus kreatif. Misalnya ini enggak kreatif, kalian membuat daftar struktur kelas sendiri, itu kreatif. Terus ada beriman dan Indonesia, maksudnya ya kalau kita tahu tadi Pak bel. Terus jangan lupa kritis. Nah, siswa juga berhak untuk memberi saran, tetapi caranya baik. Pak boleh aja begini, Bu boleh aja kalau mengajar begini itu boleh, harus bernalar kritis. Untuk mewujudkannya caranya mengerjakan suatu kerjaan bersama-sama. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Paham ya. Semuanya sudah selesai? Ya. Nah, sekarang kita tempelkan yang kelas impian yang sudah kalian tulis di papan tulis. Rapi ya, harus tertib. Kita mulai dari barisan ini. Ayo, ditempel. Nah, kemudian rapi tertib dilanjutkan barisan kedua ya. Nah, rapi. Tahan besar tangannya. Oke, semuanya kita sudah membuat kelas impian. Nah, sekarang kita tulis apa kira-kira yang akan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Caranya bagaimana? Nah, usaha untuk menuju ke sana. Yang kedua, tadi membaca kitab suci ya. Berdoa dan membaca kitab suci, berarti redaksinya berdoa dan membaca kitab suci.
Oke, nomor 2 tadi membaca kitab suci ya. Berarti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti membaca kitab sucinya di mana? Bagian ini lanjutannya ya. Berdoa sebelum dan sudah belajar dan membaca kitab suci. Oke, nomor 3. Di sini ada berdoa ya. Berdoa berarti sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selama ini sesudah belajar berdoa enggak? Ya setidaknya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Biar ilmunya tidak hilang. Oke, selanjutnya nomor 4. Saling menghormati. Ini murid saja atau dengan guru? Tadi dulu, berarti murid, guru dan murid di sini. Guru dan murid saling menghormati. Nah, jadi ngomong dengan teman guru itu harus dengan etika. Jangan asal-asalan, ya. Jangan mentang-mentang salam ngomongnya, jangan asal-asalan ya. Dengan siapapun, jangan orang yang lebih tua hormati, dengan yang lebih muda kita sayangi. Ya, sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini disiplin. Disiplin saat masuk kelas, disiplin saat berada di luar, masuk kelas tepat waktu. Berarti di sini apa kata kuncinya? Menjaga kedisiplinan, menjaga kedisiplinan. Kapan harus disiplin? Kapan saja ya, berarti selama di sekolah. Berarti kita ambil kata-kata menjaga kedisiplinan dengan cara, nah ini apa caranya? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, bagus. Apa lagi? Itu masuk tepat waktu ya, dan efeknya tidak terlambat. Tepat waktu, koma, apa lagi? Disiplinnya apa? Disiplin. Pakaian harus rapi. harus rapi. Di luar saja atau di dalam saja? Di luar saja. Di luarnya ya, berarti berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Ini. Itu sudah masuk rapi ya, atribut kalian, lokasi, nama dan lain. Baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, untuk yang 5, yang satu lagi ya, biar tidak terlalu banyak. Sini kita ambil menjaga alat-alat yang melengkapi perlengkapan kelas. Nah, bagaimana ini? Ada perlengkapan alat-alat banyak. Selama ini banyak hilang tidak? Banyak. Yang ambil dari kelas ini atau kelas lain? Berarti kita buat keyakinan kelas sepakat tidak? Menjaga perlengkapan kelas. Artinya baik siswa bukan kelas ini maupun siswa ini tidak boleh. Jangan mentang-mentang nanti perlu uang dijual. Ya, harus dijaga. Sepakat ya? Nah, inilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita yang sebentar lagi akan kita sahkan. Kita tanda tangan ramai-ramai. Dan kalau melanggar ada konsekuensinya. Kita ini ya sama-sama. Nah, bagaimana kalau melanggar yang ini? Coba. Misalnya menjaga persen kelas dengan yang tidak piket, apa konsekuensinya? Nah, kita dengar yang lain. Oke, kita dulu. Ada yang lain tidak?
Ada yang misalnya bukan hukum aja, konsekuensi lain tidak selain uang. Kalau dia tidak bawa uang bagaimana? Piket sendiri. Piket di mana sendiri? Di lapangan. Di mana? Sekitar kelas. Nah, berarti ada dua pilihan. Denda 2.000 dan tiket. Sekarang kita pilih mana yang pilihan banyak. Yang bersedia konsekuensinya tidak tiket, denda 2.000 angkat tangan. Ya. Waduh semua nih ya. Terus yang harus tiket sendiri angkat tangan. Waduh kalah ya. Berarti sepakat ya? Tiket 2.000 masuk kas. Maka nanti akan Bapak share ke grup paguyuban hasil rapat kita ya, biar orang tua kalian tahu. Oke, sebentar. Dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau buang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya sama, didenda 2.000. Deal ya? Harus kita jalani mulai hari ini. Yang kedua, membaca kitab suci di pagi hari sebelum belajar. Kalau tidak membaca kitab suci, apa konsekuensinya? Jemur. Sampah, ambil sampah lagi. Jemur bayi. Menghafal, hafal ayat. Oke, ada lagi. Keliling lapangan. Keliling lapangan, ada lagi. Apa bagusnya ya? Kira-kira kalau tidak baca kitab suci, apa konsekuensinya? Tadi apa tadi? Membersihkan setiap ruangan guru. Ngambil sampah, misalnya sampah, menghafal ayat atau surah, atau kalau di kitab suci apa namanya, kotak ayat juga ya, ayat juga tadi apa? Membersihkan ruangan guru. Membersihkan ruangan guru. Nah, berarti ada 3. Mana yang dipilih? Yang setuju membersihkan sampah, ya, katakan. Ya, terus menghafal ayat, 1 ayat atau 3 ya. Membersihkan ruang guru. Ada juga kalah. Berarti mulai hari ini yang tidak membaca kitab suci konsekuensinya membersihkan sampah, mengambil sampah. Sepakat? Tolong tulis di bendahara karena sekretaris. Ini yang ditulis konsekuensinya semuanya ya. Yang ketiga, berdoa sebelum sudah belajar. Nah ini seperti ini semua ya. Berarti ketua kelas atau wakil, sekretaris otomatis guru masuk langsung ditertibkan. Jangan nunggu guru yang menyuruh kalian diam. Diam tak perlu. Tapi guru datang, tolong ketua kelas ambil alih. Kawan-kawan, tolong duduk. Kawan-kawan silakan duduk. Guru sudah ada. Hargai, ingat kita harus saling menghargai ya. Nah, kalaupun misalnya ada makanan dikit, ngomong saja, Bu, Pak, boleh tidak izin bentar menghabiskan makanan, jangan dibuang, ya. Atau misalnya lupa, boleh tidak saya ke toilet bentar. Nah, kalau sudah tertib, baru ketua kelas, wakil tidak usah disuruh, langsung ambil alih, ya. Kawan, misalnya tolong sebut nama, tolong kita duduk dulu. Karena pelajaran tidak akan tertib kalau suasana belum tertib ya. Berarti ini konsekuensinya harus kelas. Berarti nanti siap-siap diberikan konsekuensi oleh guru. Paham? Tanya guru yang masuk tadi masuk ke kelas 10 angka 1 ditertibkan dulu atau tidak? Apa tanya misalnya ada laporan dari guru lain pas masuk tidak dihargai. Nah, apa sanksinya untuk satu kelas? Misalnya ada laporan. Apa? Jemur. Jangan jemur. Biar apa? Ayo. Ini kesepakatan kita semua nih ya. Keyakinan kelas kita. Apa? Membersihkan seluruh Ini seluruh lingkungan sekolah. Mampu tidak? Benar? Ayo. Nah, misalnya kalau nih Guru dan murid saling menghargai. ya nih guru dan murid saling menghargai. Tidak menghargai guru. Kalau tamu masuk ke sini
atau pengurus OSIS atau apapun, konsekuensinya bagaimana? Nah, bersihkan toilet, ya. Betul tidak? Apa kira-kira yang tepat? Kalau tidak menghargai orang, apa? Tadi apa? Kalau tidak menghargai orang, harusnya kita ya minta maaf. Cukup minta maaf. Ya, dan berjanji tidak. Sepakat? Tulis ya. Selanjutnya, menjaga kedisiplinan dengan masuk kelas tepat waktu. Tepat waktu. Maksudnya kalau di jam pelajaran dah di kelas, mau dia makan di sini, yang penting berada di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bolos? Nah, bolos, tidak disiplin masuk tepat waktu, tiba-tiba tidak jujur. Konsekuensinya apa? Ya, panggil orang tua. Berapa kali lipat, Pak? 3 kali. 3 kali? 3 kali, Pak. Dua ya? 2 kali bolos atau pura-pura tidak tahu. Ya, sering laporan, kita panggil orang tuanya. Oke. Kita tanya, ada masalah hidup apa? Bukan apa. Oke, yang terakhir. Belum ini. Berpakaian rapi. Nah, lepas baju. Digunting. Ada lagi? Coret di belakang, Pak. Nakal. Coret. Kalau mau lagi? Coret lagi. Gunting lagi. Digunting lagi. Oke, kira-kira solusi tidak? Kalau coret dan digunting. Setuju, Mi. Ya, kalian tobat bagaimana? Ya, jangan gunting, baik, Pak. Coret, baik, Pak. Belakang, Pak. Dia tiba-tiba kemana? Bolos. Apa konsekuensi yang tepat? Nah, dihukum. Iya, konsekuensinya apa? Disuruh apa? Apa? Tidak masuk pelajaran. Demam. Minta maaf di lingkungan sekolah. Minta maaf. Misalnya pelajaran bahasa Inggris, tidak masuk. Tidak masuk lagi. Dengan minta maaf di lapangan sekolah. Di lapangan. Kalau ulang-ulang terus, gimana? Tidak memasuki pelajaran 1 semester. Seminggu. Padanya ke Putri. Sampai Putri bolos, apa konsekuensinya Putri? Sudah tahu? Nah, untuk yang ini tadi apa? Baju digunting, dicoret, terus dijemur. Kira-kira solusi tidak? Karena nambah depresi nanti ya. Stres nanti. Ya, kira-kira apa? Yang tidak malu membersihkan tempat kotor. WC bersedia ya? Resiko berarti dia sudah tahu konsekuensi. Berarti bisa jadi dia ingin merasakan bagaimana sih membersihkan WC. Coba-coba ya. Oke, semangat? Terakhir, menjaga penerapan kelas. Misalnya ada yang merusak. Nah, ganti seharga yang diberi. Jangan galon, ganti galon. Jangan kipas, ganti kipas. Ya. Ya. Misalnya merusak perasaan diganti dengan ya, itu saja ya. Nah, sekarang akan kita buat kesepakatan kelas kita di sini ya. Nah, nanti kita akan buat keyakinan kelas kita. Oke, siap? Siap. Ada tidak yang satu lagi tulis sini? Oke. Kan enggak baca lu.
Nah, satu orang buat yang ini ya. Ini yang ini. Oke, kita sudah membuat keyakinan kelas namanya. Ini hasil yang kita sepakati bersama dengan poin dan konsekuensinya sudah kita sepakati ya. Sepakat semua? Ini akan kita tandatangani ya. Mulai dari kalian dulu, nanti yang terakhir. Ya, silakan ketua kelas. Sudah ada wakil. Nah, sini. Ini di sini dulu. Sini aja namanya, nanti harus kecil ya, nama pada tangan di sini. Nama di bawah. Oke, lanjut. Sekretaris. Nanti belum ya. Tadi akan terus bendahara garis dua bendahara nanti baru berurutan ya. Lanjut bendahara 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyempatkan diri untuk menghadiri sosialisasi aksi nyata budaya positif modul 1/4. Jadi modul ini temanya budaya positif. Nah, saya sendiri Roman Setiawan, calon guru penggerak Kabupaten Balakenang angkatan 6. Pendamping saya Pak Musliwan MPD, guru SMK Negeri 1 Simakatis. Sedangkan fasilitatornya Pak Wahyu Eko Ramadan, dari salah satu dosen di Sumatera Selatan. Selanjutnya, pembahasan ini tujuannya yaitu peserta Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan kompetensi mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan siswa. Jadi kebutuhan belajar dan lingkungannya itu yang pertama. Selanjutnya memahami peran guru untuk membentuk budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif nanti akan kita bahas. Selanjutnya di sini materinya lumayan banyak, yaitu mengetahui perubahan paradigma. Terus ada yang namanya teori kontrol. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal eksternal, keyakinan kelas,
hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak. Nah yang terakhir tujuannya menerapkan strategi disiplin positif untuk memerdekakan murid. Nah, seperti apa yang dimaksudkan merdeka itu? Nah sebelumnya kita screening dulu. Jadi sebutkan sesuai warna, sesuai warna pada tulisan, bukan yang nilai-nilainya. Siapa itu? Siap. Dengan curang ya juga. Oke, 1, 2, 3. Biru. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Putih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah sekarang kita pakai nalar ya. Ini ada yang cepat, kira-kira paham tidak? Nah, apa jawabannya? Jawabannya apa? ABG tadi? Hah? B. Cerdas. Ini ada bocor. Selanjutnya tebak gambar ya. Tebak gambar, ini gambar apa? Duri. Sudah ada tebakannya, ini hewan. Paru bebek. Lihat jawabannya ya. Ternyata gabung. Ya terserah gajah bebek. Yang kedua harus teliti ya. Teliti yang kedua gambar apa? Pasti sudah mencuriga. Kita lihat. Sudah hiu. Nah ini gampang ya. Ini gampang ya. Apa? Sudah mencuriga. Sudah tahu aturannya. Ya, 1, 2, 3. Nah, ya, singa. Nah, kita selesai es briefingnya, kita langsung ke pertanyaan pemantik yang lebih komunikatif. Jadi kalau di YouTube lain itu mereka materi, kalau saya akan lebih komunikatif karena materi ini kita diposisikan sebagai guru dan juga pemimpin. Jadi posisi kita seolah-olah kepala sekolah. Nah, kita sekarang posisi yang sama. Saya guru juga pemimpin sekolahnya. Nah ini pertanyaannya. Cukup setuju dan tidak setuju? Bisa dibantu kelas biasanya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ada yang berani yang mau jawab satu yang rasanya? Setuju tidak? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Tidak usah alasan. Tidak usah. Setuju ya? Yang satunya, yang satu. Nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju ya? Nomor 2. Membaca tulisan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga. Ketiga, memberi penghargaan meningkatkan motivasi. Setuju ya? Nanti kita bahas. Boleh nggak setuju? Boleh. 1, 2, 3 saya nggak setuju. Dan tidak setuju atau sampel satu misalnya akhir mau menjawab 1. Nomor berapa? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Tidak setuju ya? Mungkin ada alasan singkat? Iya, singkat saja. Ada banyak pendapatnya yang satu ini.
itu hukuman untuk mendisiplinkan belum tentu. Berarti tergantung dari poin hukuman. Poin hukumannya. Kalau kuliah mau dikomentari. 2. 1 dan 2. 1. Ya. Yang duanya dengan membaca hanya istilah saja, ya. Dan lanjut itu. Jadi ini topik kita hari ini. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dari institusi. Apa bedanya ya? Terus ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Dan ini kita sering melakukan pembinaan. Dan nanti di posisi mana kita berada. Dan terakhir sebagai tiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama. Nah ini disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan yang dikontrol oleh pembinaan belajar. Jadi kita selama ini seperti sudah tertanam di kita bahwa ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita mengontrol murid, tapi yang sebenarnya yang seharusnya yaitu murid itu tidak harus mengontrol. Bagaimana caranya murid mendapatkan istilahnya itu disiplin itu memang dari dalam, tidak diatur-atur. Yang kedua, ilusinya bahwa semua pengamatan positif efektif dan bermanfaat. Pengamatan positif itu bermanfaat, itu yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Merasa misalnya siswa melanggar, kita berikan penanganan malah membuat dia merasa bersalah. Sebagai kita menganggap itu menguatkan karakter. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah ini tepat? Ternyata itu nanti bisa dikatakan tepat sesuai dengan arahannya. Jadi semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Nah, kalau stimulus respon, poin pertama misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, biasanya terjadi. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ada kemungkinan yang kita inginkan berbeda dengan orang lain. Kalau stimulus respon kita seolah-olah ingin orang itu sama, tapi di teori kontrol kita memandang menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya, di stimulus respon perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Cuma tujuannya yang negatif itu yang harus kita arahkan ke yang positif. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini bukan dikatakan kita membangkang, tapi misalnya kita hormat dengan seseorang itu bukan karena kita itu terpaksa, tapi karena orang tersebut mempunyai hak untuk dihormati. Katakanlah pemimpin itu tidak mudah. Nah, misalnya saya hormat dengan pemimpin kita, bukan saya takut, bukan karena hukuman, karena janji, tapi karena memang pemimpin punya hak untuk dihormati, mengingat tugas dan tanggung jawabnya berat. Nah, itu yang harus muncul dari kita dan dari guru, dari siswa kita. Terus sebenarnya saya bisa mengontrol orang lain, itu yang kita rasakan, ya siswa harus nurut, tapi kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi apa yang harus diperbaiki yaitu cara kita bagaimana agar mereka bisa timbul merasa harus menghormati suatu peraturan, harus menghormati guru, karena itu memang seharusnya begitu. Nah, itu yang maksudnya. Terus pemaksaan pada saat tunjukkan yang gagal. Di sini ada kolaborasi, proses itu diceritakan dengan baru. Artinya hal-hal yang negatif, bagaimana caranya kita arahkan dia.
Selanjutnya berpikir menang kalah, dan di sini di teori kontrol bagaimana caranya semuanya mendapat win-win solution. Nah itu yang awalnya kami peserta PGP juga ada ini sepertinya kurang tepat di lapangan. Nah inilah tugas berat kita selaku guru, bagaimana nanti ke depan agar budaya positif ini terjadi di kita semuanya dari dalam kesadaran, bukan dari luar. Nah, ambil contoh satu saja ya, ini. Nah ini lanjutan tadi ya, lanjutan yang tadi Lebih jelasnya kita lanjut ke lain. Nah, kita akan belajar disiplin secara bahasa itu belajar. Nah, belajar tentang disiplin ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, artinya kalau sudah beberapa kali penanganan baru dinyatakan hukuman. Artinya jangan langsung hukuman, tapi ada langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai kebaikan. Motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi misalnya mereka pikir bagaimana mereka bisa menimbulkan sampai ada menjawab bahwa saya harus mikir, tidak harus ada guru. Ya, misalnya guru ya, saya mengajar bukan karena takut dengan pengawas yang kelas sekolah, tapi memang itu kewajiban saya karena hak saya sudah dapat. Ya mau sekolah tidak ada, pokoknya selama saya sehat dan bisa, saya contohnya ya harus ngajar. Nah siswa bagaimana caranya ada tidak ada guru mereka tetap melakukan atau menjaga peraturan, dan itu tugas berat kita. Jadi harapannya ada motivasi intrinsik. Nah, untuk nilai-nilai pendidikan ini sendiri, ini sebenarnya yang baik-baik, ya, yang baik-baik, yaitu nilai positif manusia, tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kita pastinya setiap orang itu ingin positif. Cuma kita ambil contoh di sini dari profil Pancasila itu, diantaranya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri. Mandiri contohnya siswa mengerjakan tugas tanpa disuruh. Mereka mampu melaksanakan tugas tepat waktu tanpa diminta. Bernalar kritis, siswa mampu untuk mengajukan minimal pertanyaan mengapa terjadi begitu. Terus berpendidikan global, saling menghargai, bergotong royong, untuk bisa berkolaborasi dan juga kreatif. Nah ini ada Nah ini ada kita akan lagi. pertama, ya, seorang pendidik kita ya, saat perlu hadir suatu pelatihan, motivasi apa yang dasari tindakan Anda? Kita ada tiga. Ada satu guru mungkin yang mau menanggapi. Yang pertama, Kita tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas. artinya kita menghindari ketidaknyamanan ya, Daripada tegur-tegur tidak masuk atau menghindari lingkungan. Yang kedua, ingin dipuji lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan oleh kepala sekolah sebagai guru prestasi, dan artinya mendapat imbalan. Atau yang ketiga, ingin menjadi pembelajar yang kaya. Ini soal pengertian baru. Saya menyadur dari modul. Jadi kita di sini, jadi kita dituntut menjawab. Ini kan diminta ditanggapi. Ada yang mau menanggapi? Kalau begini nomor mana? Tidak enak. Ya, tidak enak kan? Ada enak betul. Ini biar menyebar. Yang ini ya, karena butuh. Bu Nina yang mana? Tiga ya? Udah tiga. Pasti jawaban kita semuanya nomor tiga. Oke, lanjut. Nah ini teori manusia itu ternyata ada tiga. Teori bukan cuma kita, murid kita, bahkan anak kita. Nah yang itu setelah dari modul ini saya terapkan ke anak saya juga. Kadang-kadang dia motivasi mana yang muncul, dia takut dengan proyek,
atau dia ingin diberi koka, atau dia, nah saya terangkan benar-benar ya. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi balik dari luar. Nah ini tugas berat kita selaku orang tua dan guru, bagaimana, atau kalau kita orang tua sekolah, bagaimana bawahan kita guru mencapai motivasi ini, itu yang berat. Ya. Terus yang kedua, mendapat ibadah ternyata itu juga faktor eksternal. Seperti anak kita ya, misalnya kalau bersih-bersih saya kasih ini. Nah itu ternyata jaga pajak nanti tidak bagus, nanti kita bahas. Nah ini tugas berat kita selaku guru atau calon kepala sekolah, calon pengawas atau orang tua dan calon orang tua ini. Bagaimana kita tugas berat ini yang harus kita buat agar siswa, guru bisa mencapai posisi ini. Bapak Ibu ada satu atau dua jawaban yang agar siswa bisa mencapai motivasi internal. Boleh lihat, saya kiatnya. Atau selamanya harus diberikan motivasi terus, hadiah terus, atau dihukum terus. Aku pribadi sekarang masih mencari bagaimana siswa ini belajar bahasa Inggris itu sulit memotivasi, mana tulis jarang datang, mana ada pernah dipakai, lengkap sudah cerita. Ada tanggapan? Bu Esther, ada? Biar siswa misalnya bermasalah itu, biar mereka terus senang, suka, kira-kira. Paling memberikan mereka apa ya Pak ya, contoh-contoh orang yang berhasil dan sukses itu dimulai dari mana dulu? Nanti meyakinkan mereka. Ya, jadi mereka dengan banyaknya ternyata kesuksesan orang lain. Jadi kita belajar dari orang lain. Ya, terima kasih Bu Esther. Nah selanjutnya, strategi yang selama ini Bapak Ibu tanamkan, energi positifnya murid-murid Anda bagaimana hasilnya? Nah ini yang satu dulu. Strategi yang selama ini kita terapkan untuk mencapai disiplin positif pada murid Anda, strategi yang ada, hasilnya bagaimana? Lihat, karena selama ini kan mendisiplin siswa berada. Nah, strategi apa yang dilakukan? Atau siswanya aman-aman saja, tidak ada masalah. Kuliah mana? Kelasnya. Ini kan dalam rangka disiplin dan disiplin positif ya. Oke. Nah ini kalau kami diminta ya wajib menjawab, ya pasti kita punya strategi ya. Justru aneh kalau kita tidak punya strategi, berarti kelasnya dianggap baik-baik saja. Dan di sebaliknya ya, di balik baik-baik saja itu terkadang terdapat tidak baik-baik saja. Apa ya? Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan serikat terlambat atau siswa ya, tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah akan tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ini sangat-sangat pencitraan jawaban kami. Jadi jujur saja kami pencitraan berat dijawabnya, kalau berat atas kita. Nah ini tidak berat, walaupun tulisannya berat, tapi sejatinya tidak berat. Saya baru baca. IPA ini kurang menguasai matematika, sama dengan itu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam, insecure, atau menggambar di buku pelajarannya. Ini saya pakai SD gambar. Pada saat dulu matematikanya Pak saya mengajarkan pertanyaan IPA jadi buku, wajar kan tahu bukunya, dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba dia menjadi gagap dan saat menjawab seluruh teman-temannya tertawa. Ada tidak lupa. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya tertawa.
IPA jadinya malu kan. IPA malah langsung ke depan, berdiri sambil ditunjuk hidungnya. Jadi kelas makin ramai. Kayak jadi suasananya jadi nah ini mohon tanggapannya sangat apa? Tidak. Gimana? Nah, apakah betul dengan tidak profesional? Tidak. Kenapa tidak? Siswa. Menurut data profesional terhadap rumah dalam membangun rumah apa konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Kita belum bahas itu. Bapak sejarah itu hukuman atau konsekuensi dari itu? Seharusnya kalau kita menemukan siswa seperti ini, apa yang kita lakukan? Misalnya bahasa Inggris, siswa itu blank sama sekali. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan? Kenapa Ibu? Kalau pribadi, aku mau menyanyikan sendiri. Aku ingin bagaimana diperlakukan. Aku pernah blank, baru saya jauh-jauh aku S2 di sini. Kami dengan Pak Resti bahasa Inggris, kawan-kawan bahasa Inggris. Ada kawan yang lebih mahir, tiba-tiba aku yang belum siap, pokoknya belum siap, disuruh ke depan mendengarkan bahasa tulis. Bayangkan guru bahasa Inggris, ya, yang kawan yang tidak bahasa Inggris, kan ekspektasi orang beda. Bahasa Inggris, kalau aku tuh belajar yang paling panjang, yang tidak menguasai juga, tapi sebagian ada. Nah, mulai saat itu, aku mikir kalau siswa aku begini, aku tidak berlakukan demikian. Aku postingkan anak aku sendiri. Bagaimana rasanya kalau aku melakukan seperti ini? Jadi walaupun kita terpaksa kadang-kadang siswa yang datang, kadang dalam hati ngomong apa? Nah itu. Nah jadi saya sendiri tidak setuju. Ini lebih ke pembulian. Ya kita, makanya kita harus tahu apa kira-kira ada apa solusinya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita jawab secara singkat. Jadi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan berulang kali, saya tidak akan berulang 100 kali dalam buku. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, kami memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. 3, murid diminta masker 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Menjanjikan kertas tugas remaja tetapi coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sandal di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Melepaskan. Karena ini lapangan hukuman jawabannya apa tidak jawab? Ayat ini ya. Ya, mungkin yang terakhir itu karena di kelasnya sudah ada kesepakatan kelas, tidak ada keyakinan kelas. Jadi misalnya hukumannya balik, oke. Nah, jadi setelah melihat ini apa kira-kira perbedaan hukuman dan konsistensi? Coba itu, cara singkatnya. Jadi apa gambaran hukuman itu yang ini? Konsekuensi itu yang begini. Terpaksaan. Kalau konsekuensi? Tidak.
Makanya ada. Kalau pengumuman dia tidak tahu dasarnya dari mana. Kalau konsekuensi dia tahu dasarnya dari mana. Kalau misalnya konsekuensi kita masuk kelas ini. Kalau kalian nggak masuk kelas, konsekuensinya 1, 2, ini A, B, C, D. Kalau kalian melanggar ini, maka ini yang akan dapatkan. Itu namanya konsekuensi. Tetapi selain 5 atau A, B, C itu ada yang D, itu namanya hukuman. Oke, tepat. Jawaban Esther benar. Jawaban dia juga, artinya dia siap menerima hukuman yang lain juga. Nah, yang jawaban yang paling mendekati ya jawaban akhir tadi. Karena hukuman itu guru-guru berhukum beda-beda. Bu versimu begini, Bu Dwi begini, Bu Esther begini, suka-suka kita. Akhirnya kita tidak teratur, tidak punya payung hukum. Sedangkan konsekuensi murid lebih siap menerima karena dia sudah tahu sebelumnya. Inilah kendala di sekolah kita Pak Ibu. Sampai saat ini poin-poin belum disahkan. Jadi kita mau bergerak ke sana. Jadi kalau dulu ngomong siswa dihukum ini takut salah, ini takut salah karena kita tidak punya pegangan itu yang terakhir tadi. Karena sejauh ini belum disahkan. Nah itu nanti siapa yang bisa mengusulkan ini? Karena kita takut. Jadi bagusnya bagaimana? Kalau yang ingin hari itu misalnya siswa pakai tidak pakai sepatu bisa saja udah bisa jelas baru pertama kali. Belum tentu guru lain. Tapi kalau kita sudah punya undang-undang ya, kita punya konsekuensi dan siswa relatif lebih menerima. Kalau hukuman itu bahaya, siswa bisa saja denda, bisa saja dia tidak terima. Nah ini perbedaannya, misalnya kita ambil 3 saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sudah kalau tidak terlambat, ya dia harus siap. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Jangka panjang. Sedangkan ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu bedanya. Anak memiliki disiplin, sedangkan ini menghargai disiplin. Paksaan stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep yang buruk, konsep yang baik. Anak belajar membunyikan syarat. Ini anak memenuhi peraturan. Marah bersalah dipermalukan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman dihasilkan untuk sementara. Nah ini. Jadi kita perlunya buat peraturan baik di kelas maupun di sekolah. Jadi hukuman maupun konsekuensi arahannya yaitu restitusi. Nah ini namanya restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ya anggap saja siswa itu anak kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan yang tadinya terjatuh jangan ditambah terjatuh, kita akan dia bangkit. Proses korelatif yang kemudian mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka tuh harus menemukan solusi sendiri. Ya, terima kasih sudah menanggapi. Kita lanjut ke kuis lagi. Saya bacakan namanya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, biasa SD kan. Tidak bisa tertib antri depan pintu, selalu berebutan masuk kelas setelah istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena ibu anak sibuk mendengarkan murid-muridnya dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus berbaris antri di depan pintu dapat dipesan dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut langsung berdiri rapi agar mendapat stiker bintang. Nah, hal tersebut dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena itu berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu sampai suatu saat karena sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang.
dan benar saja pada saat masuk kelas murid-murid kembali berebutan masuk kelas tidak tertib. Apa yang terjadi dan mengapa? Apa yang terjadi? Alasannya mengapa? Karena sudah terbiasa dengan reward. Sudah terbiasa. Padahal sempat tertib. Karena yang dari Ustaz tidak ada yang Oh, berarti beda guru ya? tidak terbiasa dengan Pak Ayat tidak tahu. Iya, tidak tahu tentang pemerintahan. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Motivasi, tepat sekali guys, itu jawabannya. Motivasi diiming-imingi. Ternyata dia berlebihan di waktu yang lama, dan ke anak kita, tidak ke istri, tidak ke suami, tidak ke guru, ternyata tidak bagus juga kalau berlebihan juga. Jadi kita terima kasih. Nah, ini berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada hari. Nah, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 tadi, motivasi apa? Yang nomor berapa? 1 takut, kedua ingin penghargaan. Ini berarti ya. Yang kedua, ada cara lain agar murid kelas 2 bersedia itu tanpa ada penghargaan? Berat. Kita kedua baris tapi jawabannya itu harus mikir keras. Nah, ada tidak cara lain? Apa dia pencerahan aja? Dia dapatkan dia diberi apa namanya? Ya, Jelasan. jelasan. Kalau bilang budaya ini itu membiasakan anak-anaknya asal. Nah, itu tugas berat kita, meyakinkan semua orang, termasuk meyakinkan dirinya untuk bertahan dengan bukti. Apa itu kan? Berarti memang singkat-singkat pertanyaannya, cuma menusuk gitu. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Kami waktu pertama baca ini main-main atau apa nih kalau di pon ini? Tapi kalau dikatakan main, dia sudah penelitian banyak, maka kerjaannya itu terus penelitian. Ternyata penghargaan berlebihan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang tadi kita terbiasa dapat penghargaan. Kedua, penghargaan ternyata tidak efektif. Dilakukan penelitian terhadap redaksi di dalam penulisan, waktu tidak ada penghargaan, semua tempat waktu mengumpul. Semenjak ada lima itu, mulai sudah kacau, malah tidak efektif jadi. Terus berusaha hubungan, contohnya saja, siswa yang ranking 1 dengan ranking 2, setidaknya pasti ada dalam hatinya, apa sih saya kurangnya dari dia. Kita sendiri bisa diberikan karyawan diberikan penghargaan, pasti ada yang sedikit yang tidak bisa kita pungkiri, ada yang merusak hubungan. Mengurangi ketepatan diteliti juga, ya ada ketepatan dalam menghitung diteliti oleh Alvin Kohn ini, dan ternyata yang ingin mendapat penghargaan banyak yang tidak tepat. Terus menurunkan kualitas juga diteliti oleh di modul panjang diteliti oleh Alvin Kohn ini, kualitas orang yang ingin mendapat hadiah dengan kualitas karya dia itu sangat-sangat baik. Terus mematikan kreativitas, dia kreatif itu hanya jika dibayar. Kalau bayarnya dikit, kreativitasnya dikit. Bayarnya banyak, kreativitasnya banyak. Beda kalau bisnis, ini maksudnya untuk pendidikan. Penghargaan hukum. Nah, apa maksudnya? Penghargaan hukum artinya kan tidak dapat penghargaan yang seharusnya diberi penghargaan merasa dihukum. Terus yang terpenting motivasinya konsepnya bukan dari diri, tapi lebih dari luar, dari mesin. Nah, Ibu, ini ciri-ciri resolusi bukan untuk berusaha, tapi belajar berusaha. Berbagi hubungan, tawaran saat resolusi menurut kepentingan kita. Nah, ini poin-poin ini resolusi maksudnya ini tugas kita bagaimana menggantikan hukuman konsekuensi tujuan ini. Siswa itu nanti harapannya semuanya motivasi dari diri, bukan hanya guru, anak kita bisa menjawab dan itu tugas berat. Materi berikutnya yaitu keyakinan
tidak peraturan saja namanya, tapi keyakinan. Ada yang mau jawab? Ada kalau pertanyaannya kenapa? Tapi jawabnya beda, karena ada polisi ini. Jawabnya apa? Kenapa kita pakai kenapa? Ya selamatkan sendiri ya, bukan karena ada polisi. Terus mengapa pakai masker? Ya bukan karena ada razia, dia kesalahan. Nah mengapa ya tidak ada peraturan? Kalau peraturan itu seolah-olah pemaksaan. Identik dengan negatif, jangan berlari negatif, berjalan dengan pelan. Terus di rumah misalnya jangan ngobrol, kita ganti mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah kalau keyakinan artinya berasal dari guru dan siswa, kesepakatan, artinya itu yang kita yakini yang baik, bukan orang-orang lebih kita dipaksa untuk mengikuti hal tersebut. Nah ini jadi untuk mendukung motivasi fungsi kembali ke nilai-nilai keyakinan guru tadi, menggerakkan seorang dibandingkan dengan kita harus menggerakkan mereka dibandingkan mereka harus. Bayangkan kalau tidak ada guru saat itu akan terjadi mereka tidak yakin itu baik, makanya mereka akan melanggar. Harapannya itu timbul dari keyakinan kelas. Bisa kita praktekkan tentang malam kelas. Saya sudah praktekkan itu, dan ini contoh-contohnya kesepakatan antara guru dan murid. Hanya contohnya. Kalau saya banyak 5 poin saja daripada banyak tidak apa. Misal di sini ini untuk yang SMP ya, SMP dan SMK. Berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Terus di sini kita buat hukuman sesuai dengan kesepakatan konsekuensi tadi. Artinya kalau siswa tidak berdoa apa hukuman, dan hukumannya jangan berbentuk memalukan atau malu. Terus menghargai guru dan teman. Selanjutnya berpakaian rapi di luar maupun di dalam kelas, luar masuk atas izin guru, mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan tiket dengan betul. Nah ini kita buat berdasarkan jawaban siswa. Jadi caranya nanti kita buat tulis, kita minta mereka menulis kelas impian mereka seperti apa. Kita suruh mereka menulis kelas impiannya, kemudian kita minta mereka menulis bagaimana caranya agar impian tersebut tercapai. Misal mereka ingin kelasnya itu tertib, maka caranya menghargai guru dan teman. Mereka ingin kelasnya bersih, berpakaian ya misalnya keluar masuk kelas izin guru penting ya. Kita tulis mereka dulu bagaimana mereka ingin kelas impian seperti apa, baru kita tulis, kita minta mereka tulis bagaimana caranya agar mereka bisa mencapai itu ya. Nah ini diri kan. Intinya begini, yang tadinya poin-poin negatif kita ubah positif. Misalnya jangan ngobrol, berarti mendengarkan dulu, jangan berlari di kelas, ya, jangan memakai perlengkapan teman tanpa izin, berarti izin dulu sebelum menggunakan internet. Materi berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan di pacaran kebutuhan dasar manusia. Ya, siswa melanggar ada ini yang tidak terpenuhi. Misalnya anak kita juga, pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan sadar, pakan, bayangkan bagaimana mereka belajar kalau dari rumah itu bawaannya mikir masalah orang tua, ya, untuk makan tidak susah. Kedua, kasih sayang. Ada yang kurang kasih sayang, pasti dia minta perhatian, sering kan? Dia minta Allah. Kebebasan juga, dia tidak mau terkekang. Kesenangan dan penguasaan juga. Ini akan kita biar lebih mudah dipahami. Ada pertanyaan temanku. Nah, Ibu Ambar, wali kelas 2 istri kita sedang bingung menghadapi tugas salah satu wali kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2 pernah datang padanya dari golongan Doni ini sering kita doa.
dengan paksa lagi. Bicara menghadapi situasi ibu hamba, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasannya? Apa kira-kira yang kita lakukan? Kalau bagaimana? Kalau kelas kalau ini, jangan mati. Ayo apa? Nah, menurut Ibu, apa kira-kira alasan dia? Apa itu? Apa? Bisa juga kan? Berarti banyak alasan kan? Nah, di sini, nah ini jawaban mungkin terjadi. Bisa, jadi ketika ditanya ibu hamba alasannya karena dia lapar, berarti orang tuanya tidak membekalinya. Kalau jawabannya itu ya, berarti kebutuhannya yaitu ya lapar kan, simple, cuma maksa. Kalau seandainya jawaban Doni karena merasa senang temannya memperhatikan dia, nah ini berarti kurang kasih sayang. Nah selanjutnya, bisa Doni merasa hebat, ada besar, dia merasa hebat, maka berarti kebutuhannya kekuasaan, dia ingin diakui. Bisa jawaban Doni itu bosan, makanan lokal di bawahnya, berarti kebutuhannya kebebasan, dia ingin pilih menunya. Tapi tidak sebenarnya maksa, makan terus. Jadi kalau udah orang, yang sebut nama ya, pokoknya gitu. Bisa jawaban Doni nggak bisa, nah berarti dia kebutuhannya sangat susah untuk dapat. Dan SD, SMP, SMA, dan anak didik, inilah permasalahan. Pasti 5 ini berarti. Nah, ini anak mulai nih SMP, kemudian anak apa lah, dan dia kurang kasih sayang, kedua kasih sayang, kurang bebas. Tapi kalau sangat main-main, itu yang dan penguasaan itu malah melintasi ayunya. Nah inilah tugas saudara kita, memang luar biasa. Terus selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Kita pada detik-detik terakhir dulu. Terima kasih sudah bertahan. Nah ini Isa dan Kadang dipanggil masuk ke ruangan Dewi, kepala sekolah SMA Mako. Nah ini dipanggil masuk sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Yanisa karena menggunakan kata-kata kasar dan menggunakan kisah di media sosial. Pertanyaannya, bila kita ke sekolah, kami datang ke sekolah, penerapan di sini apa yang Anda lakukan untuk kasus mana dan apa ini kalau atau jarak sekali hadir keberadaan jarak jauh dan pada saat hadir jarak online, jarak dari turun atau seringkali menggunakan kata-kata kasar kalau chat, nolong teman-temannya. Nah ini diadukan ke guru ini juga. Nah jika kita ke sekolah, penerapan disiplin apa yang kita lakukan? Berat pertanyaan. Kami disuruh ayat di absen. Bayangkan rasakan ya. Sebelum nanti lulus dari itu. Waktu di sekolah ada ya? Gimana? Pertanyaannya. Misalnya aku apa dulu? Karena
Nah sebenarnya kita sering pernah melakukan hukuman ya, pernah kita lihat posisi berapa. Saya menghargai itu dan Bapak Mulia dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang ini agar dapat menjadi dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembela bangsa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus scenario yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu salah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya mau bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malu-malu tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, Nama Ibu, kita pernah berada di salah satu posisi ya. Sebelum saya mempelajari juga, saya pernah pastinya menangani siswa. Saya pernah berada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, OSIS terutama. Hanya malu-malu Bapak membina OSIS. Posisi 4 itu sesuai orang. Cuma kita sekali lagi kita belum punya keyakinan sekolah. Kalau kelasnya masing-masing. Keyakinan sekolah itu peraturan besar dan poin-poin tadi. Nah, yang disarankan itu posisi manajer. Ketika pertama kami mendapat materi ini, kami pikir siswa yang susah diatur. Mungkin tidak kira-kira ini dilakukan, ya. Mungkin saya harap ada dari Bapak Ibu memberi tanggapan. Mungkin terserah nomor berapa bisa tidak dilakukan. Kalau aku pernah hari Jumat kemarin memperhatikan manajer siswa, salah satu siswa kelas 11 KKN tidak bawa baju olahraga, pakai sendal. Ya panggil, pas malamnya belajar ini, pas kalian terakhir panggil, tenang dulu. Nah, yang saya tanya, alasannya apa? Ternyata bajunya hilang dan sendal itu dipakai dari rumah sudah hujan. Saya tanya, apa solusinya? Nanti kalau hujan, sepatu masuk dalam tas. Apakah masuk dalam tas? Dan harus ada plastik. Terus baju kamu bagaimana? Yang mikir baju, saya tanya berdui, ada siswa yang sekolah ya. Ada tak baju siswa ternyata dipakai sawit. Dia terus telepon di depan dia. Ada Pak satu kawan saya. Bisa kamu hubungi? Bisa. Kapan kamu bisa? Rabu. Rabu 8. Nah, pas Rabu di bawah bajunya ada. Nah, manajer ini kita hanya sebagai pemantik biar siswa yang nyari solusi. Bedanya dengan yang pemantau, kalau pemantau kita harus berada di sana. Misal kita harus ngecek terus-terusan. Kita kan punya kerjaan lain kan, tidak selamanya ngurus siswa itu. Nah, kelemahannya kalau memantau itu sebenarnya lebih objektif, kita lebih aman karena ada peraturan. Tapi kita harus ngecek dia benar tidak dia bersih-bersih di sana. Kalau manajer ini dia yang datang ke kita. Nah, tugas berat ini yang harus mau tidak mau kita coba. Sebenarnya ada kasus agak lama kalau dibahas. Maksudnya itu berbentuk seperti tugas yang ini ya, yang lumayan banyak. Nah, jadi tadi ada penghukum, yang kedua apa? Berbuat masalah, terus sebagai sama, sebagai pembentar dan manajer. Dia ada ciri-cirinya, ada kami diberikan kasus diminta untuk menganalisis ini posisinya
posisi sebagai apa, jadinya bagaimana. Dari hukum yaitu daerah hukum itu beda-beda, kita harus pelopor. Kalau pembuat bersalah memang terlihat hukumnya, tapi dalam hati itu terkadang lebih bahaya dari hukum, karena siswa merasa dia gagal sebagai gagal. Kalau teman cenderung enjoy, tapi dia hanya ke guru tertentu. Enjoynya dengan saya, tapi tidak dengan Bu Betty. Enjoynya dengan Bu Betty, misalnya karena tim film ya, atau dengan pembina sebagai OSIS, Bu Hikmah misalnya akomodasi, atau Dwi. Nah itu kelemahan. Kalau sebenarnya kita disarankan yang ini. Nah guru itu yang ini, yang pemantau atau lebih bagus lagi manajer. Nah terakhir Bapak Ibu, ada video lagi. Kenapa itu lebih mudah bagi saya. Nah segitiga restitusi itu nanti kita diberikan 3 step, 3 tahap untuk menangani siswa. Nah 3 step ini yaitu adanya, pokoknya poin-poinnya bagaimana siswa yang bersalah tadi tidak kita tambah dia merasa terpojok. Bagaimana caranya agar dia bangkit dan kemudian dia bisa mencari solusi. Nah, ini materi terakhir kita tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Dawson, berlandaskan pada teori kontrol mutu William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Siapa? Sudah lama ya ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berbeda pada hanya yang benar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membuat saja. Sudah benar sekali Pak. Saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap pertahanan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan
Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau untuk kamu? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi mau. Jadi keyakinan seperti itu mana untuk sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya nggak perlu orang lain. Mungkin tapi saya juga jadi tidak bisa. Kamu yakin yang ada orang itu tidak? Ya, iya, Pak. Iya, ini bisa bersama. Namun ada juga keyakinan tapi yang perlu kita lakukan adalah kita samakan. Ya, saya bisa berlaku mengenai sendiri. Saya sebagai saudara dan juga berpikir bahwa saya Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi Saya akan menjawab jawabannya, Pak. Dan satu aku, Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya yang mana bangga dan sadar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, jadi ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu kalau saya dalam bahasa saya pribadi biar mudah dipahami itu cooling down. Menstabilkan identitas itu bagaimana siswa itu sudah salah, benar salah. Nah, bagaimana caranya agar siswa itu tidak kita arahkan, maksudnya tidak kita pojokkan kalau dia sudah salah, maksudnya kita harus tenangkan dia. Jangan nampaknya misalnya dia sudah marah, kita tambah tunjuk-tunjuk. Karena posisi seperti itu sangat sulit bagi siswa berpikir tenang. Tujuan dari siswa itu berpikir tenang, kita tenangkan dulu. Maka saya kalau di presentasi saya tulis cooling down biar mudah dipahami. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Artinya siswa tersebut sendiri yang mengakui kesalahan. Dia harus yakin dulu itu salah. Yang bahagia itu siswa kotor, kakak udah salah, sudah salah, tidak salah. Bagaimana caranya dia tenang? Akhirnya dia bekerja saya salah. Caranya bagian mana, poin mana, keyakinan kelas mana, dan kemudian baru tanyakan keyakinan kelas keyakinan yang salah bagaimana, kemudian solusinya. Kalau solusinya ada konsekuensi, pakailah dengan peraturan tadi ya. Misalnya ada peraturan. Nah ini 3 langkah ini yang mungkin mulai saat ini bisa kita praktekkan. Nah sebelum kita akhiri, khusus yang di segitiga distribusi tadi, kira-kira mungkin tidak kita terapkan untuk siswa kita. Itu waktu tidak kita memahami siswa seperti ini. Ya kan? Siswa yang bisa, kalau siswanya yang mungkin Tapi tergantung siswa. Ya. Tapi untuk kasus yang sudah seperti itu kan berkali ya, bisa. Artinya begini teman-teman, tidak harus langsung BK artinya untuk hal-hal seperti ini yang kita sudah dapat ilmu ini. Kalau saya sekarang cari-cari kesempatan, kalau dulu jangan sampai ada masalah sekarang. Saya cenderung di kelas saya sendiri ada tidak masalah yang saya perhatikan dengan segitiga seperti ini. Ya. Kalau praktek yang syutingnya sudah, sudah, tapi yang aslinya belum. Makanya sebelum terjadi sudah saya buat yang pas dulu. Jadi kalau mereka salah, kita kembalikan ke peraturan. Nah, Bapak Ibu, itu rangkaian kita. Jadi tadi temanya disiplin positif, ya, kedua motivasi, juga adalah institusi keyakinan kelas, daya balik kelas, itu baru kita
usia saya apa yang saya kebutuhan, mungkin kurang gitu. Posisi kontrol dan segitiga eksekusi. Nah, biar outdoor, satu saja yang pertanyaan memasangkan saya sebagai pemateri, satu saja, baru kita tutup sesi sosialisasi. Kita baru kemudian ada satu yang skill. Ya, boleh? Guru DDP itu nama siswanya yang tadi dia memiliki kekurangan memang di segi penglihatan. Kalau orang yang sudah kekurangan penglihatan maka otomatis pada saat membaca susah, pada saat isi jawaban pun susah. Kemarin sudah bikin video itu susah, solusinya gimana? Kalau posisinya di sini artinya kita bahas ini ya, tadi dan studi kasus. Nah, kalau solusi itu kita kembalikan ke masing-masing tentunya, pasti kita berada di posisi mana. Cuma kalau saya pribadi, kalau posisi seperti ini kita kembalikan ke keyakinan sekolah. Bisa kalau ada siswa yang seperti itu ya, mau tidak mau orang tua harus dalam mengkategorikan siswa tersebut berkebutuhan khusus. Nah, agar ini aman bagi sekolah, kita buat dulu keyakinan sekolah. Jadi semacam peraturan besar. Jadi kita tidak dituduh asalkan siswa tersebut berkebutuhan khusus, oleh karena itu adanya penanganan khusus. Dan kalau disambungkan dengan IKM, kontrol merdeka, itu namanya berdiferensiasi. Artinya dia ini sudah di luar diferensiasi malah berkebutuhan khusus seperti kelas 11 KKN. Siswa itu menurut saya dia berkebutuhan khusus. Kalau tidak akan berjangka panjangnya akan ribet. Siswa ya udah dia saja lolos, lulus, dia saja dapat nilai bagaimana kita. Itu pengaruhnya besar. Jadi kalau pertanyaan jawabannya itu keyakinan masih harus ada, keyakinan sekolah bahwa orang tua bersedia mengkategorikan anak tersebut dikategorikan dengan tersebut. Ini yang lain ada. Kalau itu bagaimana? Bisa berkaitan sebagai pemimpin. Kami kan disuruh bekerja sebagai pemimpin, bagaimana kita pakai? Susah. Kita mau buat peraturan apapun, kita mau masih konsekuensi hukum. Karena kita untuk pelajaran bagaimana sebagai guru. Dia harus masuk khusus, tapi mungkin khusus juga. Susah juga. Ya intinya begini, kita kan tidak selamanya membicarakan kontrol ya, atau kompetensi. Kita ini membicarakan manajerial, sudah puas. Intinya kita harus mengajukan sebagai sekolah inklusi. Ada syarat-syaratnya ya. Ya harus mau tidak mau harus sekolah inklusi. Itu ada kelas khusus. Nanti itu jadi kalau di kelompok yang aja atau di CPKB itu ada pelatihan guru inklusi. Saya pernah ditawarkan bersedia cek, karena benar-benar dengan bagian sekolah
Tapi suatu saat tidak menutup kemungkinan sekolah kita diproyekkan menjadi sekolah inklusi, sentra inklusi. Nah, jadi pasti harus ada guru yang ditatar, wajib ada. Nah, itu bukan kaki, tapi guru inklusi. Sama di SD pernah, ya pernah. Mereka pelatihannya khusus, mereka harus berakting, harus spesial gurunya. Yang jelas mereka Bu Nina lembut, pokoknya dia harus lembut. Bu Esther, Bu Nina, Bu Mariatul, susahnya ngomong. Karena aku saya ini, Bu, terima kasih banyak. Di sini saya bukan ini tentunya berat, sudah berat dan tugas kami bukan bermaksud mengajarkan, bukan bermaksud tahu, tapi harapan program pemerintah itu apa yang kami tahu itu terbebaskan bermanfaat. Terkait kekurangan penjelasannya yang salah, saya mohon maaf. Bisa kita sama-sama diskusi sama Bapak Ibu. Awal belajar Indonesia udah SMK susah lulus, harus ngomong susah menerima. Tapi itulah yang kita niatkan lagi ya, niatkan lagi kita mendidik agar terjadi anak kita. Harapannya kalau kita baik dengan siswa, harapannya anak kita juga berada di guru-guru yang tepat sangat di sekolahnya. Itulah, saya tidak ada niat jadi kepala sekolah, karena niat di BJGB itu sudah ada sebelum ada waktu di sini. Bukan sudah saya tahu waktu berbincang dengan WI. Tiba-tiba saya di jalan ada anak pembina diminta jadi kepala sekolah. Nah itu sebenarnya saya ini sebagai diminta. Saya itu cocok atau layak tidak berada di posisi guru. Bukan motivasinya eksternal ini jadi ini itu. Saya ingin memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur saya sebagai guru. Dan terima kasih luar biasa teman-teman guru. Materi kita hari ini sudah mulai demikian.